Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprapto. Saya JGP angkatan 1 asal Kabupaten Langkat. Di sini sebagai pendamping 113 Ibu Aslamia dan fasilitator 19 Ibu Niki Norbeta. Baik, di sini saya akan melakukan praktek mengajar sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi dan sesuai dengan kompetensi sosial emosional. Di sini saya melakukan praktek mengajar dengan kegiatan luring berada di kelas di kawasan SD Negeri 054871 Kuala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Mana semangatnya dulu coba? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah hari ini kita melakukan pembelajaran mengenai perpindahan kalor. Ya. Nah, coba sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini nanti menjadi lebih bermanfaat. Ya, Mbak Fahri, pimpin doanya dulu ke depan. Silakan ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Bang Fahri. Lagi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor, di mana nanti tujuannya adalah supaya kalian semua nanti bisa menjelaskan
pengertian perpindahan kalor secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Nanti Bapak akan membagi kalian menjadi berapa kelompok untuk mempraktekkan 3 perpindahan kalor ini. Ya, jadi diharapkan kalian nanti bisa termotivasi untuk bisa membedakan antara perpindahan kalor secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Sekarang semua berdiri dulu. Semua berdiri. Oke. Berdiri dulu, berdiri. Tarik nafasnya dalam-dalam, hitungan ke 1, 2, 3, 4, tahan juga 4, nanti lepaskan juga 4. Jadi kita bermain 4, 4, 4. Gini caranya, tarik nafasnya 4, tahan 4, keluarkan 4. Boleh tangannya sambil digerakkan ya. 1, 2, 3. Sambil dipejamkan matanya. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, oke. Apa yang kamu rasakan? Apa yang dirasakan sih Pak? Apa yang dirasakan? Lebih segar. Oke. Yang sih Pak? Tadi tarik nafas. Apa yang dirasakan? Menahannya terus? Pikirannya lebih fresh ya, segar ya kan, agak tenang ya kan, gitu. Tangan kembali. Nah, sebelum kita belajar tentang perpindahan kalor, Bapak ada nih videonya, kita nonton dulu ya. Nah, sekarang kita nonton dulu, perhatikan videonya, nanti Bapak jelaskan, kemudian baru kita bagi kelompok untuk mempraktikkannya. Sama videonya ya. Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memasak air, ada 3 perpindahan kalor yang terjadi sekaligus, yaitu pertama, konduksi, perpindahan kalor ke seluruh bagian panci. 2. Konveksi, perpindahan kalor ke seluruh bagian air dalam panci, dari bawah ke atas dan seterusnya. 3. Radiasi, perpindahan kalor dari sumber panas ke panci tanpa menyentuh panci tersebut. Radiasi yang dipancarkan oleh matahari ke bumi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya memasak makanan. Energi yang diperoleh dari radiasi matahari ini disebut energi surya. Untuk memasak makanan, dengan memanfaatkan energi surya ini digunakan kompor tenaga surya. Sinar yang datang ke pemantul berbentuk parabola akan difokuskan ke suatu titik fokus. Pada titik fokus ini dapat diletakkan panci untuk memasak. Energi surya yang diperoleh panci diubah menjadi energi panas, sehingga dapat digunakan untuk memasak makanan hingga matang. Konveksi, konduksi, radiasi. Tubuh manusia setiap saat selalu melepaskan kalor ke lingkungan di sekitarnya sekalipun kita tidak beraktivitas. Hal ini karena pada tubuh kita selalu terdapat proses metabolisme yang menjaga agar suhu tubuh kita tetap stabil. Pada manusia terjadi perpindahan kalor antara tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Perpindahan kalor tersebut dilakukan dengan cara konduksi, konveksi, maupun radiasi bila suhu lingkungan di bawah suhu tubuh manusia, kurang lebih 37 derajat Celcius. Ada juga proses pelepasan kalor dengan cara penguapan air keringat bila suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia. Itu dia tadi ya, tentang perpindahan kalor. Ada
perpindahan kalor secara radiasi, ada secara konduksi, dan ada secara konveksi. Bagaimana nanti penerapannya tentang perbedaan ketiganya itu kita langsung praktek saja ya. Nah, ini sudah Bapak bagi untuk jadi 3 kelompok. Yang pertama kita akan melakukan praktek perpindahan kalor secara konduksi. Kita jelaskan tadi setelah menengok video, kalau konduksi itu adalah perpindahan kalor itu menggunakan zat perantara. Perantaranya adalah zat padat. Konduksi, ya, zat padat. Nah, kita akan praktek konduksi. Ini saya sudah bawa lampu. Nah, paku ini kan termasuk benda padat. Apabila nanti paku ini kita bakar di lampu ini, kita pegang, lama-kelamaan panas yang dari lampu ini akan berpindah di paku ini dan akan sampai di tanganmu. Nah, nanti perpindahan panas secara menggunakan zat perantara zat padat paku ini dinamakan konduksi. Oke? Kita pakai. Kita bakar dulu pakunya. Nanti bergantian ya. Oke, silakan Bang Rizky, boleh dipegang pakunya, kita bakarkan. Nah, nanti bergantian ya. Sini Pak. Jangan terlalu lama, nanti tangannya panas, bahaya. Oke, nggak apa-apa. Nah, perpindahan panas yang menggunakan zat perantara menggunakan zat padat ini namanya konduksi. Ya. Sumbernya kurang panjang ini. Sumbernya kurang panjang. Nah, boleh sambil bertanya kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, ya boleh bertanya nanti kalau yang kurang jelas. Panas Bang? Gantian Bang Fahri, coba jelaskan kenapa kok bisa panas tadi pakunya ini? Kenapa Bang kok bisa panas pakunya? Karena kena api. Artinya panas dari api ini merambat melalui paku ini. Paku ini benda padat kan, jadinya menjadi panas. Ini namanya perpindahan panas atau kalor secara apa? No, konduksi. Konduksi ya, benda padat perantaranya. Boleh bergantian? Oke. Panas. Boleh bergantian sini Bu, sini, Aira. Nah, nih, coba. Udah panas ya. Mengapa sampai di paku ini bisa jadi panas? Ayo, jelaskan dulu sih Pak. Kok bisa panas ya pakunya? Kena kalor ini perambatannya melalui benda padat dan akhirnya bisa merambat melalui paku tersebut. Iya kan? Namanya cara apa? Konduksi. Kita tepuk tangan bersifat. Oke, nah boleh dicoba. Udah panas ya? Oke, terbukti ya panas ya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kalau konveksi, dia zat perantaranya benda cair. Boleh dibaca. Zat perantaranya benda cair. Nah, nih, saya sudah punya gelas yang kita isi benda cair, airnya air panas ya. Nah, kita isi air panas. Nah, ini airnya air panas. Oke. Nah, kita juga punya sendok kaleng. Nah, kita letakkan sendok kaleng tadi ke dalam air panas tadi. Nah, kita letakkan. Oke. Nah, nanti lama-kelamaan panas yang dari benda cair ini tadi, air, merambat ke sendok kaleng tadi dan akhirnya kita pegang juga sendoknya menjadi panas. Perpindahan panas yang menggunakan perambatannya benda cair namanya secara konveksi. Kalau melalui benda padat paku tadi namanya konduksi. Bisa dibedakan? Coba jelaskan kembali. Coba pegang, panas nanti. Pegang dulu sendoknya. Iya. Sudah mulai merambat, ya. Oke. Gini nanti
Panas ya kan? Oke, nah ayo coba siapa yang bisa membedakan tadi konduksi konveksi? Cuci, bisa nggak Ci? Kalau konduksi perambatannya melalui benda padat, pinter. Kalau konveksi perambatannya melalui benda cair. Sudah bisa ya kan? Nah sekarang satu lagi kita mau melakukan praktek tentang perpindahan kalor secara radiasi. Oke, nah kita dua perempuan, dua laki-laki, Bang Paki, Bang Fahri, Suci, sama Sipa ikut Bapak keluar. Ini ukuran 40 ini kamu berapa? Pakai aja Bang Fahri ininya yang bagus. Buat lingkaran. Buat lingkarannya, belakang Bapak di satu lagi. Oke, nah, coba bikin rentangkan tangannya. Rentangkan tangannya. Oke, nah. Kena apa kita ini? Kena cahaya apa? Itulah. Kena sinar matahari. Langsung ya ke badan kita ya. Jadi agak hangat ya kan? Nah, ini namanya perpindahan kalor secara radiasi. Pancaran langsung tanpa zat perantara. Tidak ada zat perantaranya. Jadi langsung. Jadi contohnya kayak kita berjemur, nanti jemur padi, jemur baju, seperti itu. Jadi itu namanya perpindahan kalor secara radiasi. Coba kita ulang lagi yang tadi secara konveksi menggunakan zat perantara, konduksi melalui benda padat. Oke, kalau tadi konveksi perambatannya melalui benda cair. Nah ini radiasi tanpa zat perantara, jadi secara langsung. Oke, paham? Kita kembali lagi ke kelas. Nah oke, tadi sudah kita lakukan praktek tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi, Bapak tekankan sekali lagi, kalau dia secara konduksi melalui zat perantara yaitu zat padat. Contohnya paku yang dibakar. Kemudian kalau dia konveksi melalui zat perantara benda cair. Contohnya memasak air atau kita letakkan sendok kalian ke dalam air panas, gitu kan? Jadi yang dipilihkan juga kan ada masak air kan? Konveksi. Nah kalau radiasi, contohnya tadi kita sudah berjemur baju, berjemur padi, itu contohnya radiasi tanpa zat perantara. Oke, nah sekarang kita nyanyi dulu. Oke, kita nyanyi ya. Nah kita mau nyanyi lagu yang memiliki nada pentatonis, artinya dia 5 nada. Ya, ketukannya 5. Kita lagunya lagu daerah aja ya. Ya. Itu tidak Bapak bagi, boleh kita nyanyi sama-sama. Nah, gantian. Apa lagunya sih? Gundul-gundul pacul, bisa semua ya? Coba semua berdiri nyanyi gundul-gundul pacul dulu. Ya, berdiri. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyugi-nyugi waktu, gembelengan, waktu limpang sekali terpisahkan, waktu limpang sekali terpisahkan. Ulang mas, sekali lagi, masa nggak kuat suaranya? 1, 2, 3. Gundul-gundul pacarnya gembelengan, nyugi-nyugi waktu, gembelengan, waktu limpang sekali terpisahkan, waktu limpang sekali terpisahkan. Ya. Nah itu merupakan salah satu lagu daerah yang memiliki tanda-tanda pentatonis ya. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan tanyakan. Silakan. Siapa yang suka nyanyi di sini? Yang suka nyanyi? Ya, Sipa suka nyanyi. Siapa lagi? Manda suka nyanyi. Oke. Nah, Bapak kasih tugas untuk dikerjakan secara kelompok. Nah, ini
Rizky boleh dikerjakan. Ini untuk kelompok Manda boleh dikerjakan. Ini untuk kelompok Sipa sama si saya bisa dikerjakan. Nah, nggak apa-apa satu-satu, nggak apa-apa dikerjakan. Hah? Nggak apa-apa, kerja kelompok aja. Gitu. Kenapa Bapak buat berlainan? Nah, itu Bapak sesuaikan dengan kemampuannya. Tadi kan yang sebelah sini Bang Rizky sukanya tadi berdiskusi kelompok, gitu kan? Jadi itu saya bikin soalnya tentang pilihan berganda untuk kelompoknya. Sedangkan kelompok Sipa ada soal isiannya. Itu nanti dikatakan soalkan ya, nanti ada nyanyi. Boleh, langsung di situ aja boleh diisi, langsung di situnya aja. Iya, langsung ditilang. Gitu ya. Setiap kelompok aja, nanti baru dipindahkan bukunya secara mandiri. Ya. Nanti dipindahkan secara mandiri. Waktunya nggak lama-lama ya. Nanti yang sudah selesai langsung bisa dikumpulkan ke depan, boleh dibacakan isinya nanti. Kalau ada yang kurang jelas boleh sambil ditanyakan. Boleh sambil ditanyakan. Aku masih dicatat. Langsung situ. Boleh sambil ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Bendanya benda cair apa benda padat? Ini saja. Kan dia di air kan? Ada yang menanyakan? Tadi ingat kalau punya sentraton itu biasanya cepat. Kalau pertanyaan cepat biasanya dia diatonik mayor, ya. Pas diatonik yang lambat baru diatonik minor. Siap, Pak Fahri? Ya. Oke, yuk maju ke depan. Kita cek dulu. Siapa mewakili kelompok Pak Fahri? Boleh. Maju ke depan yuk. Tiga-tiga maju dulu. Satu saja. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Fahrizal. Mereka mau membacakan nanti kerja kelompoknya. Sini. Oke. Bapaknya baca Bang Rizky. Oke, di sini. Sini, Bang. Kamu tengah.
Nah, perhatikan ya, kelompok suci ini sama ya. Oke, silakan Mbak. Iya, benda. Apa tadi namanya? Konduktor. Oke, bagus, betul. Sana. Oke, lanjut. Pada saat kayak di video tadi Mas Air, apa namanya? Pinter, konveksi. Tepuk tangan lagi. Iya, contoh benda. Contoh benda yang Memanfaatkan isolator dan konduktor. secara bersama yaitu Yang mana? termos. Termos, betulkah? Isolator dan konduktor? Apa jawabannya? Termos atau setrika? Hah? Setrika, ya. Bagi nanti ya, nggak apa-apa. Di bawah ini yang termasuk benda yang baik dimanfaatkan untuk Gagang panci, berarti isolator. Yang mana? kayu. Kayu, betul. Oke, bagus. Terakhir, gunakan untuk mengukur besar kecilnya suhu. Apa namanya? Termometer. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok Farida. Duduk. Tadi ada satu ya yang kurang tepat ya, yang memanfaatkan isolator dari konduktor tadi setrika. Kenapa setrika? Lihat lapisan setrika, tahu nggak? Gosok listrik itu lapisan bawahnya kan besi. Itu kan kalau dia kan panas. Coba lihat pegangan gagangnya. Dari apa? Karet, plastik. Jadi kan nggak ikut panas. Yang panas cuma bagian lapis bawahnya. Makanya yang karet itu tadi bendanya isolator, yang bawahnya termasuk konduktor. Nah, penantar panasnya itu tadi melalui cok listriknya tadi. Oke, kelompok sini sudah siap? Boleh maju ke depan untuk dibacakan atau di kelompoknya saja? Boleh berdiri di kelompoknya. Kalian berdiri tiga-tiga. Nggak apa-apa, berdiri maju ke depan. Boleh kalau maju ke depan. Oke, berdiri di kelompoknya. Silakan baca. Perhatikan. Satu benda yang dapat mengatakan panas dengan baik disebut Bagus. Lagi. Gantian. pada saat kita memeriksa air, maka terjadi perpindahan panas secara Konveksi. Udah cair ya? Betul. Bagus. Lagi. Setrika. Good. Lagi. Dua lagi. Ya. 4. Di bawah ini. Di bawah ini yang termasuk benda yang baik dimanfaatkan untuk gagang panci yaitu kayu. Iya, betul. Kayu ya. Dia termasuk isolator. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suhu dinamakan termometer. Bagus. Berarti kelompok suci dengan penggunaan tekanan untuk kelompok suci. Kanan. Oke. Bagaimana dengan kelompok SIPA? Sudah selesai kah? Sudah? Oke, bisa dibacakan ke depan yuk. Kita bacakan ke depan. Hah? Oke, berdiri di mejanya. Oke. Panas dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Betul, bagus. Nomor 2, Benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Namanya apa? panas No. Benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik namanya konduktor. Oke, lanjut. Nomor 3. angin darat dan angin laut termasuk perpindahan panas secara konveksi. Bagus, konveksi. Perantaranya benda cair ya. Angin laut. Di laut berarti. Terus. Perpindahan panas melalui zat perantara disebut Tidak melalui zat perantara. Zat perantara apa? Hah? Zat padat itu maksudnya tadi. Perpindahan panas melalui zat perantara, zat padat. Konduksi, bagus. Konduksi ya. Lagi. Lanjut.
Nomor 5. Contoh perpindahan pancaran radiasi. Hah? Memanaskan tubuh boleh, jemur pakaian, iya bagus. Lanjut. Ya, nomor 6. Tanda nada yang memiliki 5 tanda nada tadi apa namanya? Pentatonis, pentatonik, betul. Good. Lagi. Tanda yang menyatakan keras lembutnya nada disebut apa? Dinamika. Apa jawabanmu? Nah, sudah tepat. Benar kan? Dinamika. Lanjut. Harmonika merupakan alat musik menggunakan tanda nada dinamika. Pentatonik, pinter. Terus nomor 9. Mayor, pinter. Kenapa mayor? Dari Sabang sampai Merauke. Cepat. Oke. Lanjut. Lagu. Tadi yang kita nyanyikan. Gundul-gundul pacul tadi. Tanda nada apa tadi yang kita nyanyikan, kawan-kawan? Pentatonik. Good. Berarti tadi ada 2 yang benar tepat ya. Tepuk tangan buat kelompok siswa. Jadi kelompok si Pari tadi ada 1 kesalahan. Kelompok Suci bagus, nah semua. Kelompok Sipa ada 2 kesalahan ya. Gak apa-apa, nanti kita perbaiki lagi. Nanti sudah bisa membedakan ya tentang perpindahan kalor secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Dan pengantar, kalau yang baik itu konduktor, kalau yang tidak baik itu isolator. Nah, coba kita ingat-ingat kembali. Tadi sebelum kita masuk, kita ngapain dulu di depan? Cuci tangan, kasih salam, ya kan? Kasih kembar yang datang duluan, kita di depan sudah senyum-senyum, gitu kan? Selamat pagi Pak, itu kan tadi kan? Nah, kita harus memiliki budaya positif seperti itu dan harus kita kembangkan sejak dini. Artinya kita harus menerapkan sapa, senyum dulu tadi. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi kita harus memberikan senyuman. Tadi pagi dan sapa, habis cuci tangan tadi salam, kan? Nah, budaya positif itu harus kita terapkan sesuai dengan Bapak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Iya kan? Membuang sampah pada tempatnya, itu budaya positif kan? Ya kan, Cik? Apalagi itu kesepakatan yang sudah kita buat. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ya kan? Itu merupakan budaya positif. Guru dan murid saling menghargai, tadi sudah kerja kelompok, saling menghargai enggak? Kelompok yang di depan tadi maju, yang lain mendengarkan tepuk tangan. Menghargai kan? Nah, kita harus menerapkan budaya-budaya positif seperti itu. Nah, sudah pembelajaran kita hari ini sepertinya sudah dipahamkan sampai di situ. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi esok hari di pembelajaran yang selanjutnya. Nah, setelah ini nanti Bapak kasih tugas untuk melalui WA group aja ya, biar dikerjakan di rumah. Oke? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, bolehlah kita tepuk-tepuk dulu. Kalau Bapak bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 gini, tepuk 3 gini. Gitu. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 1. 1 ngapain tepuk, orang nggak ada tepuknya. Kalau nggak ada tepuk, ini nggak ada tepuk. Oke, tepuk 2, 1, tepuk 1, tepuk 3, 3. 3 ngapain tepuk? Oke, nggak ada tepuk. Oke, nah sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing supaya kita bisa selamat sampai pulang ke rumah. Doa dimulai. Doa selesai. Pak, ada yang jawabnya. Kenapa? Malam ya, kenapa kalau yang Oh, ya lagi, oke.
Semalam ada pertanyaan ya, kalau kita sekarang kalau musim kemarau berarti nggak ada hujan. Terus kalau nanti udah ber-ber biasanya musim hujan. Nah, kita kalau musim hujan kita ada pertanyaan berhubungan kenapa ya